Aku bilang gini kan sama suami aku bilang, udahlah kita pisah aja lah, mendingan kamu cari perempuan lain aja. Karena aku yang suruh kamu cari perempuan lain, kamu cari istri lain aja. Karena aku nggak mau dalam keadaan seperti ini gitu. Sampai aku pernah itu nyiramin badan aku pakai spiritus teh. Kayaknya karena aku pikir dibakar enak nih. Gitu. Sampai ada pikiran itu? Sampai ada pikiran begitu. Itu aku udah ke kamar mandi udah ngucurin spiritus ke punggung aku teh. Itu rasanya perihnya minta ampun. Tapi rasanya aku puas, siapa lo yang ada di gue, siapa lo gitu. Semakin aku berobat ke dokter, semakin aku konsultasi lah kayak cari second opinion gitu ya, dokter-dokter lain. Penyakit aku makin memburuk, seakan-akan seperti aku harus terima bahwa ini bukan penyakit medis. Awalnya misalkan aku kena air nggak kenapa-kenapa, tapi setiap kali aku wudhu luka itu perih teh. Mandi mah enggak? Enggak. Nah, buat sahabat mistis yang lagi butuh untuk meruqyah diri karena kelihatan auranya, ya ampun nih teh negatif banget, terus lagi ngalamin sakit karena ilmu sihir, ada garam ruqyah teh Ria. Di sini aku sudah membacakan beberapa surat dari Al-Quran yang dimana kandungannya untuk menangkal ilmu sihir, mengatasi kalian yang sedang mencari jodoh, auranya negatif. Untuk usaha juga bisa menangkal tempat usaha kalau dilihat orang sepi. Nah, untuk cara penggunaannya di sini bisa gunain ember, bisa gunain bak sesuai dengan ukuran, bisa 3 sendok atau 5 sendok untuk ukuran ember kecil. Menengah atau sedang bisa 5, 7, 9 dan itu semua ganjil tergantung balik lagi ya medianya. Nah kalau untuk pakai bathtub ini habis setengah dari kemasannya. Oke untuk sahabat mistis langsung aja di order garam ruqyah teh Ria di online shop, TikTok shop dan langsung hubungi admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mistis kumaha daramang. Alhamdulillah pada seger banget nungguin ya podcast selanjutnya apa. Nah buat kalian yang mau jadi narasumber, mau jadi bintang tamu, mau ceritanya aku bacain, boleh langsung kirimin ke adminku, admin Nanda, bukan Kang Nanda, admin Nanda. Oke, nah buat kalian yang masih nanya di komentar gimana caranya ngubungin aku buat konsultasi, penanganan, datang ke tempat praktekku atau ngundang aku, langsung hubungi 2 admin aku. Ada admin Ririn, ada admin Sasi. Nah buat sahabat mistis semuanya terima kasih sudah support aku, support channel YouTube Ria Puspita Official. Terima kasih semoga kalian banyak rezeki, berkah, barokah, dunia akhirat amin. Buat yang lagi sakit kita doakan biar cepat sembuh, biar sehat, bisa aktivitas seperti sedia kala lagi. Nah buat kali ini siapa narasumber kita, bagaimana ceritanya, ada pengalaman horor apakah? Kita kenalan dulu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Boleh kenalan dulu Kakak siapa namanya? Oke. Nama saya Sinta dari Ciputat. Wah deket, tetanggaan. Tetangga ya. Oke Kak Sinta, biasanya orang yang udah duduk di tempat aku ini di podcast Ria Puspita Official itu selalu ada pengalaman horor, misteri, terus tentang ya ilmu hitam ke atau ada teror apa. Aku mau dengerin dong cerita dari kamu itu berawal dari mana ceritanya? Oke, sebenarnya kisahnya ini berawal dari tahun sebelum 2002 rasanya tuh. Gitu. Jadi ini sebelum pernikahan aku yang pertama. Dulu sebelum menikah itu kan di bulan Desember kan aku bertunangan. Nah mulai kejadian-kejadian aneh tuh berawal dari situ. Gitu. Jadi jujur aja pada saat persiapan pernikahan ini itu memang dilakukan oleh kita berdua tuh. Jadi nggak pakai yang namanya wedding organizer atau apapun gitu ya. Sampai bahkan aku pilih bahan untuk gaun pengantin, akad nikah tuh aku sendiri. Yang payet-payet pun aku sendiri gitu. Udahlah akhirnya di suatu hari gitu, aku lagi asik payet-payet baju untuk akad nikah kan ya Teria. Habis itu nggak kerasa
Ternyata itu sudah mendekati maghrib. Oke. Nah terus jujur aja saat itu tuh perasaan aku udah nggak enak. Sebenarnya kayak ada yang ngeganggu dan aku baru ngalamin saat itu tuh kuping aku kiri kanan tuh nging gitu. Rasanya tuh nyakitin teh. Tapi aku cuma ya istighfar aja gitu ya, yang diajarin seperti itu. Sampai aku masih tetap payet dan kebetulan benangnya ini tanggung gitu. Jadi kalau mau diberhentiin tanggung lah gitu sampai habis. Itu padahal udah diteriakin sama mamaku ya, suruh berhenti ini maghrib gitu. Iya sebentar mah tanggung gitu. Nah nggak lama dari situ benar-benar sebelum azan maghrib itu aku lagi senderan di jendela kamar. Kebetulan jendela kamar aku itu besar banget, tapi di balik jendela itu bukan outdoor, tapi ruang tengah gitu. Nah itu aku lagi di lantai 2, di atas posisi ruang tengah itu memang lega, luas banget. Habis itu nggak tahu kenapa suara nging gitu tuh tambah kencang sampai hampir nyakitin telinga aku. Tiba-tiba itu ada kayak yang ngegebrak jendela, gitu. Kayak angin ngehempas jendela kan. Nah nggak lama setelah angin itu ngehempas jendela, itu kuping aku berhenti mendenging, tapi bus gitu. Kayak Angin, tapi keluar masuk gitu. Itu udah nggak mungkin teh. Karena kalau seandainya AC dan posisi aku di tempat semula nggak berubah, kenapa sebelumnya enggak gitu. Tapi pada saat jendela itu bergetar, itu baru nging gitu, bus angin. Akhirnya ya sudah, tapi aku masih tetap lanjutin tuh teh, tapi tetap istighfar gitu. Terus akhirnya udah selesai, udah aku potong, suara angin masih tetap. Sampai akhirnya aku ambil wudhu, sholat maghrib. Udah sampai di situ. Terus udah gitu, setelah kejadian itu, jujur aja aku jadi sering berantem sama calon suami nih. Gitu, ada aja pokoknya di berantemin tuh ada aja. Sampai suatu ketika kita lagi berantem dan kita duduk di lantai di bawah. Sesaat aku ngerasa kayak aku tuh kehilangan kesadaran gitu. Kayak diajak ngomong sama calon suami, tiba-tiba suara itu berubah jadi kayak back sound buat aku. Jadi suara itu agak menjauh, malah yang kedengeran di kuping aku itu denging, nging gitu. Nah tanpa sadar katanya ya, aku tuh mainin lantai gitu. Mainin lantai, tapi random tuh, nggak tahu aku ngapain tuh. Tapi dia bilang posisi tanganku itu seperti kayak membentuk angka 8 atau enggak logo tak terhingga gitu. Gini terus. Udah. Nah tiba-tiba aku berhenti ngegerakin tangan pada saat calon suamiku tuh bilang gini, "Itu apa?" katanya gitu. Ternyata itu aku kayak ngul-ngul rambut teh. Di lantai situ tuh ternyata ada rambut. Jadi ngul-ngul gini sampai rambutnya tuh jadi kusut karena aku gini-giniin terus. Nah yang kita kaget adalah pada saat kita ambil rambut itu rambut kok rambut uban, rambut tua gitu. Dan itu panjang teh ternyata. Jadi pada saat kita untai dari gulungannya itu tuh rambutnya panjang. Padahal tadinya nggak ada. Kita sama-sama nggak ngeh tuh ya. Jadi kan ada kita, atau enggak gitu. Iya kan kita ngobrol terus ya gitu ya. Lagi ini nggak fokus ke situ. Cuma tangan aku gerak-gerak gitu. Jadi pas begitu sadar kok itu rambut kuel gitu ya. Nah terus pas kagetnya lagi rambutnya itu ternyata uban dan itu panjang gitu. Udah. Nah semenjak kejadian itu pokoknya kita tuh lebih sering berantem hebat. Bahkan sampai aku pernah punya niatan gak jadi juga deh gue nikah kalau kayak begini ceritanya gitu. Udah. Nah terus calon suami aku nih bilang, "Kenapa sih tingkah kamu tuh jadi aneh?" katanya gitu. Terus kadang aku ngajak ngobrol kamu tuh kayak bukan kamu. Dia bilang gitu. Kamu tuh judes, galak. Terus pokoknya gak jawab gitu. Untuk hal-hal yang berhubungan sama pernikahan nih. Begini-begini tuh kamu gak jawab gitu. Nah akhirnya mendekati pernikahan ini kan udah mulai banyak saudara kumpul. Dan kebetulan Eyang itu adalah orang Jawa kuno yang masih syarat dengan ritual-ritual adat gitu ya. Jawa gitu. Nah terus udah gitu ada istilah dipingit sebenarnya. Cuma akunya bandel gitu ya, kayaknya ngapain sih gitu ya dipingit-pingit gitu. Sampai akhirnya yang mikir ini bandel banget sih ya nggak bisa dikasih tahu. Itu aku dikerem di dalam kamar teh itu 3 hari.
nggak dikasih handphone saat itu, walaupun handphone juga cuma bisa telepon SMS ya saat itu. Terus nggak dikasih handphone, terus udah gitu nggak dikasih TV atau apapun, dikunciin dari luar. Nah, yang aku herannya adalah Eyang Putri ya, almarhumah sih. Eyang Putri itu sempat motongin daun pandan, terus bunga-bungaan, apalah kayak gitu. Dan itu ditebar di depan kamar aku. Ditebar gitu tapi rapet teh, jadi benar-benar nggak berjarak. Rapet gitu ya, ditebar gitu udah. Itu buat apa sih yang udah rasa takon-takon gitu ya, nggak usah tanya-tanya. Udah, terus aku di dalam ngapain ya? Udah ngapain sih baca buku, katanya baca Al-Quran apa kek, katanya terserah kamu, katanya gitu. Tapi aku boleh nonton TV nggak boleh. Udah pokoknya kamu diem aja, intinya adalah ibadah aja lah gitu di dalam kamar. Nah ternyata di luar itu kan rame ya, udah banyak saudara kumpul-kumpul gitu. Terus aku sempet denger kayak satu kehebohan di luar. Jadi wah rame-rame apa ya, aku dengerin tuh dari balik pintu. Ternyata ada satu ritual yang dipercaya sama yang aku itu kayak manggil karuhun teh. Katanya untuk ngejagain sebelum ada acara besar. Karena aku ini cucu pertama, perempuan satu-satunya gitu. Jadi aku 3 bersaudara dan aku paling tua gitu. Udahlah akhirnya ya sudahlah biarin aja ya itu yang ada di luar sana. Nah, terus aku tidur kan teh. Aku tidur seperti kejadian sebelumnya. Cuma sebelumnya itu kan jendela yang bergetar kayak dihempas angin ketabrak. Kalau itu pintu kamarku teh. Jadi pintu kamarku itu adalah pintu geser. Jadi pada saat kempas angin kan berasa banget ya. Bukan gedebuk tapi brrr gitu. Udah terus aku apa ya gitu. Itu balik lagi kayak gitu. Suara di telinga itu tadinya ngebenging gitu. Terus tiba-tiba buk gitu. Padahal itu kamar kecil teh. Jadi kayaknya nggak mungkin ada angin masuk dan suaranya seperti di telinga. Udah kan, tapi aku nggak pikir panjang lah ya. Terus tetap zikiran-zikiran gitu sampai akhirnya aku ketiduran. Nah terus pas besoknya Eyang buka pintu kamar aku. Terus bilang ayo sini keluar. Metu gitu ya, kini metu gitu. Nah, kene metu gitu ya, pokoknya suruh keluar gitu. Kamu lihat ini katanya gitu. Jadi itu kan daun pandan itu kan udah dipotong-potong ya teh. Terus kan ditata di depan kamar aku seperti kayak garis apa ya, perlindungan kayak gitulah ya. Nah itu ada daun pandan yang kayaknya ada sesuatu yang trespassing, yang melewat. Keluar. Kalau misalkan entah kucing atau apa, itu pasti berantakan kan. Kalau ini enggak, benar-benar rapi. Satu doang gitu. Satu arah ya? Satu arah dan rapi, seperti dibentuk gitu. Cuma aku kan nggak mikir macam-macam ya. Aku pikir Eyang cuma kasih lihat aku sesuatu yang ini. Bisa aja kan orang di luar yang membentuk itu gitu loh teh. Cuma iseng banget ya kalau seandainya begini. Terus Eyang cuma bilang, makanya kamu hati-hati. Pokoknya ngomong bahasa Jawa, intinya aku bilangin kalau nggak boleh kemana-mana ya nggak boleh kemana-mana. Udah kamu diem. Terus ya oke lah gitu. Aku memang takut sih sama Eyang gitu. Terus jujur aja teh dulu lagi dari kecil sebenarnya, dari mulai aku TK mungkin kelas 5 atau kelas 6 gitu ya. Bisa dikatakan aku tuh agak sensitif. Tapi aku sendiri tidak pernah menyadari kalau itu tidak normal. Jadi aku pikir ya itu normal gitu. Sampai akhirnya orang lain yang kasih tahu aku bahwa itu nggak normal gitu. Nah udah akhirnya aku bilang kan sama Eyang, toh aku juga nggak ngerasa apa-apa saat itu gitu ya. Tapi aku malah penasaran dengan keributan apa yang terjadi tadi malam di luar kamar aku. Ternyata mereka itu melakukan ritual yang pemanggilan mengundang karuhun. Dan tapi itu karuhunnya itu ibaratnya masuknya entah gimana ya, random teh. Ke keponakan aku yang umurnya masih 4 tahunan. Jadi orang tuanya heboh kan. Kenapa ini anak yang masih minum susu tiba-tiba minta kopi. Terus udah gitu gak mau tidur. Terus sampai rumah aku tuh dikiterin sama dia. Dia muter keliling. Dia muter keliling dan beberapa kali itu kayak mondar-mandir di depan kamar. Di depan kamar aku.
Tapi nggak bersuara loh, karena aku kan pintu kamar aku itu sampingnya kan jendela. Jadi kelihatan lah kalau ada orang di situ gitu. Tapi aku nggak ngeh kapan dia ada di situ, dan katanya mondar mandir kan. Kalau misalnya memang benar kan pasti kelihatan di dalam kamar. Udah, intinya adalah Karuhun itu singgahnya di anak kecil ini, dan 2 orang teh. Jadi yang satu umur 4 tahunan, yang satu umur 5 tahun. Dua-duanya laki-laki. Dan kalau yang satu lagi ngiter-ngiter di dalam rumah, yang satu lagi di luar. Berganti-gantian gitu. Sampai akhirnya tibalah saatnya mau akad nikah. Itu juga sebelumnya ada prosesi siraman, midodareni atau apalah gitu ya. Karena saking kolotnya eyang aku tuh pada saat abis siraman terus malamnya malam midodareni, itu aku tidak boleh hapus riasan, tidak boleh lepas sanggul. Katanya gimana itu bidadarimu turun dan auranya ke kamu kalau kamu dasteran, katanya gitu. Pokoknya ini banget deh. Masih kolot banget lah ya. Kolot banget. Udah kan, terus akhirnya tibalah saatnya akad nikah. Dan itu kebetulan akad nikahnya itu pagi-pagi jam 8. Tapi aku direndam di air kembang entah apa itu dari jam 4 pagi. Untuk dirias jam 5:30 pagi. Aku bilang gila ya ini ya gitu. Kenapa gue harus menjalani prosesi seperti ini gitu. Sebenarnya bukannya gak percaya gaib teh. Tapi mungkin bisa lebih dikatakan aku tuh denial. Karena aku penakut. Gitu. Aku nggak expect untuk dapet jump scare atau aku melihat sesuatu yang tidak aku inginkan gitu ya. Pokoknya seperti itu. Udah, nah jujur aja itu semenjak aku dapet kejadian jendela diber gitu, badan aku itu kalau malam suka gatel teh. Tapi belum muncul ke permukaannya. Mungkin itu gatalnya tuh kayak dari dalam, tapi nggak tahu nih kalau digaruk gatalnya dari sebelah mana ya, gitu loh teh. Suka pernah ngerasain seperti itu kan. Nah udah sampai akhirnya udah selesai akad nikah. Ini anak 2 yang keponakan aku ini, itu dia baru kembali normal setelah resepsi malam di gedung selesai. Jadi anak 2 itu 3 hari 2 malam nggak tidur. Jadi hanya sebentar merem terus habis itu kebangun lagi kayak siaga terus gitu. Bahkan pada saat resepsi akad nikah di gedung, ini anak 2 ngiter teh. Keluar gedung, ke parkiran gedung gitu, ke tempat makeup pengantin apa segala macam itu dikiterin semua sama mereka. Jadi seakan-akan kayak berjaga gitu. Udah terus udah gitu, tapi tetap dipantau sama orang tuanya, tapi ngelihat mereka aneh lah sikapnya. Sampai selesai resepsi baru mereka sadar. Dan pada saat mereka sadar yang diminta susu gitu. Terus Game Boy. Game Boy. Game Boy ya gitu ya. Game Boy, susu, pokoknya kembali normal seperti anak seumur itulah pada umumnya. Nah akhirnya selesai nikah itu, selesai pernikahan resepsi di gedung, aku tuh kan ya kecapean ya tepar gitu ya. Tepar lah udah sampai copot sanggul apalah segala macam gitu. Terus jujur aja sakitnya aku, gangguan di kulit aku itu muncul lebih parah malah saat malam pertama. Setelah copot sanggul apa segala macam itu kok mulai gatal tapi benar-benar nggak ketemu sampai menggila, ngegaruknya tuh sampai menggila teh. Udah terus udah gitu akhirnya kamu kenapa, nggak tahu ya mungkin karena aku kecapean atau aku alergi kali tadi makan apa gitulah. Udah terus akhirnya udahlah mandi aja dulu, bersih dulu baru tidur apalagi gitu ya. Nah terus udah gitu akhirnya oke. Sampai akhirnya kejadian itu tuh berlanjut teh. Alhamdulillahnya aku pada saat selesai menikah itu aku langsung dikasih rejeki. Jadi setelah sebulan kita nikah itu aku langsung hamil. Pada saat hamil itu penyakitku lebih parah dan ini sudah muncul ke permukaan kulit. Jadi kulitku itu tiba-tiba bercak. Wah aku garuk terus dan gak akan berhenti ngegaruk kalau gak luka. Jadi sampai luka ya? Sampai luka dan itu rasanya muncul satu sampai luka akhirnya muncul lagi sampai rata teh. Sampai di usia kandunganku itu memasuki 3 bulanan lah ya. Itu lebih parah sampai aku bilang gini sama suami aku ya. Aku bilang gini, kalau mau berhubungan matiin lampunya, aku gak mau kamu ngelihat badan aku seperti ini. Karena hancur teh. Ini tangan semua pakai plester.
Di semua ruas jari itu aku plesterin karena di sininya tuh hancur semua. Udah sampai akhirnya sempat berobat ke dokter kulit ya. Sempat berobat ke dokter kulit, terus diidentifikasi bahwa aku kena asma kulit menurut dokter. Nah terus aku dikasih obat minum teh, obat minum, salep, apalah gitu. Dan dokter kulit ini dokter kulit terkenal teh, yang aku sendiri direferensikan sama teman aku gitu ya. Katanya pokoknya cepet lah kalau berobat di sini tuh udah dokternya udah profesor gitu. Oke, aku bilang gitu. Nah pada saat berobat di sana, terus kan minum obat itu kan dalam kondisi aku kan sedang hamil 3 bulan. Terus apa nggak apa-apa ini minum obat ini? Nggak apa-apa katanya gitu, karena obat ini sebenarnya bukan obat keras dan udah aman lah untuk ibu hamil. Oke, terus penyakit aku makin memburuk, seakan-akan seperti aku harus terima bahwa ini bukan penyakit medis. Semakin aku berobat ke dokter, semakin aku konsultasi lah kayak cari second opinion gitu ya, dokter-dokter lain. Itu mereka selalu ngedeteksinya itu asma kulit yang akan kambuh pada saat kamu stres, saat kamu capek, saat kamu kena debu atau salah makan. Aku bilang gini, kalau misalkan salah makan kenapa baru sekarang? Karena apa yang aku makan itu sebenarnya sama kok seperti makanan-makanan terdahulu, kenapa sekarang gitu. Dan jujur aja aku masih nggak ngerti apa sih asma kulit. Yang aku tahu tuh asma tuh sesak nafas gitu ya. Bener. Paling kalau misalnya penyakitnya jadi jamur baru kita masuk lah ya. Gitu Ngerti. ya. Terus ataupun debu gitu. Kita gatal-gatal. Tapi kan kalau seandainya alergi debu itu gatal kan kelihatan ya. Kalau ini kan awalnya gatalnya itu benar-benar dari dalam kulit. Terus akhirnya jujur aja karena mungkin di situ aku stres dan capek juga gitu ya, karena benar-benar semua teh rata itu sekujur badan. Muka itu yang kelihatan masih normal, itu hanya sini bawah mata sama sini. Sini semua udah. Oh. Dia bentuknya kayak koreng atau kayak berpulau gitu, tahu nggak? Kayak ini teh kayak benyek gitu ya. Jadi kayak gatel yang digaruk, luka berair gitu ya? Iya kayak gitulah. Gini kalau aku mikir, Teteh tahu buah mengkudu kan? Kayak begitu keringnya. Itu sampai semua badan. Sampai aku pernah nekat teh, pernah hampir lah ya. Aku bilang gini kan sama suami aku bilang, udahlah kita pisah aja lah, mendingan kamu cari perempuan lain aja. Karena aku yang suruh kamu cari perempuan lain, kamu cari istri lain aja. Karena aku nggak mau dalam keadaan seperti ini gitu. Ya udah, terus jangan kayak begitu, kita bisa ngelewatin ini gitu lah. Sampai aku pernah itu nyiramin badan aku pakai spiritus teh. Kayaknya karena aku pikir dibakar enak nih. Gitu. Sampai ada pikiran itu. Sampai ada pikiran begitu. Itu aku udah ke kamar mandi udah ngucurin spiritus ke punggung aku teh. Itu rasanya perihnya minta ampun, tapi rasanya aku puas, siapa lo yang ada di gue, siapa lo gitu. Kebakar lo gitu ya, maksudnya sampai hilang akal lah teh karena aku yakin sih kayak ini tuh nggak beres. Aku mulai gatel itu dari sebelum maghrib. Seperti pertama kali kejadian aku kena itu getaran jendela. Habis maghrib. Dan berhentinya itu jam 3 atau setengah 4 pas tahrim ya. Mau subuhan. Dan itu teh tahu nggak? Jadi awalnya misalkan aku kena air nggak kenapa-kenapa. Tapi setiap kali aku wudhu luka itu perih teh. Mandi mah enggak? Enggak. Wudhu aja? Wudhu perih. Padahal ibaratnya gimana ya? Parahan mandi kan? Parahan mandi dong gitu ya. Kalau ini nggak wudhu doang perih. Bahkan pada saat mandi itu aku pakai detol gitu ya. Ini bagian luka di tangan aku, muka, itu nggak perih, biasa aja. Masih ketahan, tapi pada saat wudhu itu rasa panas yang kenapa begini ya, apa airnya kotor, apa gimana. Aku mikirnya cuma gitu, tapi ya nggak masuk akal ya teh. Karena aku mandi pakai air yang sama gitu. Sampai akhirnya di usia kandungan 4 bulan, aku keguguran teh gitu. Mungkin karena stres gitu ya, terus ya nggak tahu mungkin ada efeknya juga kali dari obat atau salep itu, aku nggak ngerti ya, sedikit banyak mungkin ada efeknya. Sampai akhirnya aku keguguran dan setelah keguguran itu aku semakin drop kayak yang ini anak pertama, gue bisa nggak ya punya anak lagi gitu ya teh ya. Udah, tapi itu penyakit aku makin lama makin parah sampai akhirnya gini, coba
luluran kali ya, aku bilang gitu. Ini rasanya kalau punggung digosok pakai lulur tuh mungkin enak. Dan ini aku pikir lukanya tuh udah agak kering gitu. Jadi itu ngeringnya tuh cepet ya. Misalkan dari sebelum maghrib itu sampai jam 3 itu aku gatal benyek ya. Nanti seakan-akan pagi siang itu kayak kering gitu. Nanti terus begitu lagi gitu. Udah sampai akhirnya lulur, kebetulan aku ada tukang lulur gitu ya, ibu-ibu di sekitar rumah juga masih tetangga yang dulu sering ngerawatin aku luluran saat aku masih SMA, dari SMA. Abis itu pada saat dia ngelulur aku bagian punggung, aku ngerasa punggung aku tuh basah teh. Ternyata dia nangis teh. Jadi dia bilang, ya Allah Sinta, kenapa kamu jadi kayak gini sekarang? Dulu kulit kamu gak kayak begini gitu. Aku sendiri gak ngerti ya. Terus kamu udah periksa, udah. Sinta, kamu udah ke orang pinter belum? Gitu. Tiba-tiba tuh orang lulurnya bilang ngomong tiba-tiba gitu. Memang dia agak-agak sensitif lah ya. Enggak juga teh. Lebih apa-apa tuh kayak dihubungkannya dengan gaib-gaib terus gitu loh. Gitu ya, ibu-ibu udah tua. Terus udah gitu, emang aku panggilnya Empok gitu ya. Emang Empok tahu orang pinternya ada di mana gitu kan ya. Ada itu di daerah Jatinegara kalau nggak salah. Oke lah, oh ya udah nanti kalau mau Sinta Empok anterin deh ke situ katanya gitu. Akhirnya aku cerita sama mama kan dan mama bilang ya udah yuk, namanya juga ikhtiar gitu kan, secara medis kan kita udah coba. Ayo sekarang kita ke sana siapa tahu benar katanya gitu. Akhirnya kita ke sana tuh teh, nggak tahu kenapa ada penolakan sebenarnya di hati aku gitu ya, antara yang masa iya sih gitu ya, secara dokter secanggih itu aja gak bisa ngobatin gue. Dan ini profesor loh gitu kan ya. Terus apa jangan-jangan gue salah obat apa gitulah, masih kayak jangan deh gak usah deh apa gitu. Tapi tetap dijalanin karena udah jauh banget kan kita ke sana. Nah udah akhirnya pada saat ketemu itu ada rasa meremehkan. Kayak ngenyek, bisa gak sih lo gitu. Ngenyek gitu loh teh. Jadi kayak aku pengen sembuh tapi kok makin kesana kayak makin menantang gitu. Udahlah jujur aja pada saat dia kasih tahu mungkin dia terawang atau apapun itu ya. Aku malah anehnya ngelihat dia itu kok di rumahnya dia penuh sama makhluk-makhluk yang gak beres. Gitu. Sampai akhirnya aku bilang udah yuk gitu. Pokoknya gak nyaman. Tapi sama mama malah makin dipaksa. Seakan-akan kayak aku gak mau ketemu dia, mungkin siapalah yang ada di dalam diri aku gak mau untuk diobatin. Padahal sebenarnya aku lihat buruk gitu loh teh. Udah tunggu sebentar, kita lihat dulu aja pengobatannya itu seperti apa. Kalau macem-macem ya udah kita pulang katanya gitu kan. Nah tapi ternyata nggak macem-macem sih teh, jadi kayak dikasih doa-doa apalah kayak gitu. Udah akhirnya kita pulang. Terus sehari 2 hari mungkin tidurku tenang, tapi penyakitku tidak membaik. Cuma tidurku tenang, gatalnya masih bisa ditahan, nggak seperti biasanya, cuma masih tetap seperti itu. Udah sampai akhirnya masih tetap sakit, terus-terusan kayak gitu. Terus aku ketemu sama Eyang Putri kan. Aku tanya, kebetulan Eyang kan ini juga ya peka lah gitu. Sedikit banyak bisa, cuma bukan praktisi gitu. Terus akhirnya kata Eyang katanya gini, udah diemin aja. Nanti juga sembuh sendiri katanya gitu. Nanti saat kamu punya anak. Emang iya Eyang aku akan punya anak lagi, ya lihat aja nanti katanya gitu ya. Terus berdoa aja dia bilang gitu. Oh ya udahlah gitu ya. Rasanya aku lebih percaya omongan Eyang sebenarnya gitu ya. Maksudnya udah kita serahin aja deh gitu. Udah tuh teh, terus habis itu jadi ini kayak ke switch off, switch on. Jadi kadang membaik, kadang muncul lagi, membaik, muncul lagi gitu kan. Tapi gak tahu kenapa semenjak kejadian itu kok malah penglihatanku tuh jadi aneh-aneh teh. Sampai aku pernah ngelihat ada sosok gini, gak begitu besar, nggak tinggi juga, mungkin seperti orang biasa, untuk ukuran laki-laki malah bisa dikatakan pendek. Dan itu badannya agak gempal, tapi permukaan kulitnya seperti buah mengkudu. Itu aku langsung parno ya, maksudnya kok ini seperti kondisi kulit aku sih gitu. Dan aku tahu itu bukan orang.
munculnya itu tiba-tiba teh. Jadi kayak aku lagi tidur malam, tiba-tiba pas kebangun itu cahaya lampu, bayangan apa-apa ya. Tapi kok jelas banget gitu ya. Terus Posisi di mana? di kamar? Di kamar. Jadi kamar aku kan luas gitu ya teh ya. Karena tadinya tuh memang ruang tengah yang dirombak, jadi setelah menikah tuh dirombak jadi kamar aku. Jadi posisi kamar ini tempat tidur di sini, terus di situ tuh di ujung itu dekat kaca itu ada itu. Terus di sininya lampu. Jadi sepertinya kena bayangan lampu sedikit. Jadi aku gini kan, itu apa sih ya gitu. Udah deh makin jelas. Astagfirullahaladzim, aku bilang gitu kan, itu aku lihat apa ya, barulah aku lihat makhluk kayak begitu teh gitu. Udah, tapi aku lihat lagi ya hilang. Jadi takut, cuma kepo gitu. Itu apa ya gitu. Berharap itu bukan nyata, tapi cuma bayangan lampu atau apa. Udah kan sampai akhirnya aku ketemu lagi sama temenku yang mereferensikan aku untuk datang ke orang pintar lagi. Cuma aku bilang gini, coba kali ini dia yang suruh datang ke tempatku, boleh nggak? Aku bilang gitu. Jadi kamu nggak mau ke tempat prakteknya gitu ya? Iya, karena aku takut dengan kejadian yang pertama, aku datang kok begini amat gitu ya. Udah, akhirnya dia datang tuh, awalnya dia tanya-tanya dulu apa yang dirasain gitu-gitulah, nanya-nanya. Itu pun sama, ada rasa menantang dari diri aku. Jadi kayak gini, kalau lu pintar harusnya lu tahu lu kan lihat udah kondisi gua kayak begini dan ini bukan medis. Harusnya lu yang ngasih tahu gua, bukan lu nanya gue rasanya gitu. Karena kan nggak tahu gitu teh. Terus udah gitu akhirnya ini agak aneh sebenarnya. Jadi dia mengakunya dipanggilnya apa ya? Pokoknya entah Habib, entah Ustadz, entah Kiai, entah apa gitu ya, lupa aku karena udah lama banget. Tapi yang diminta sama dia apa teh? Apel jin, ayam cemani, dan lain-lain. Sampai akhirnya di total saat itu ya, itu tahun 2003. Itu di total jumlahnya bisa sampai 5 jutaan tuh. Untuk belanja ini itu. Dia yang belanja loh, kan nggak tahu ya teh, maksudnya kayak begitu tuh belanjanya di mana apa gitu. Sampai akhirnya ritualnya pun kan di rumah aku bilangnya. Akhirnya pada saat datang waktunya untuk pembersihan ceritanya nih ya, di rumah aku kita pakai jadi ada satu ruangan itu di teras belakang dan itu kaca besar gitu. Jadi dulunya bekas studio band, tapi yang udah nggak kita pakai lagi. Di situ digelarin kasur, apalah segala macam. Nah kebetulan saat itu ada juga pacarnya adik aku datang. Bisa dibilang pacarnya adik aku ini indigo gitu ya. Dia nggak mau masuk ke ruangan itu, tapi dia duduk di teras belakang. Terus habis itu kita di dalam ruangan itu kan, aku disuruh tiduran gitu. Terus entahlah ngapain itu. Di dalam ruangan itu ada adik aku dan juga ada mama aku. Terus ada suami aku yang nemenin aku saat itu ya. Terus aku tidur gitu, rasanya tuh kayak orang meninggal ditutupin kain jari gitu ya, kain Jawa gitu. Aku gini, gue belum mati kali gitu ya. Pokoknya ada rasa nentang gitu. Udah kamu merem aja ya. Tapi itu di sela-sela merem tuh aku ngintip teh. Karena aku kayak nggak percaya gitu loh dengan dia gitu. Udah, terus udah gitu akhirnya nggak tahu lah tuh dia ritual apa, terus kayak ngegerung lah apalah gitu ya teh. Terus dia seakan-akan kayak ngomong sama bukan satu makhluk tapi seperti beberapa makhluk. Katanya yang keluar dari ini akulah gitu. Nah kan aku kepo ya, penasaran itu, jadi disuruh merem aku gini kan, ngintip-ngintip gitu kan teh, ngintip-ngintip. Yang aku khawatirkan, yang aku kenapa jadi takut, itu bukannya ada makhluk-makhluk itu di dalam ruangan tempat kita ritual, tapi kok malah yang dari luar masuk ke dalam ruangan itu teh. Itu berbondong-bondong teh. Kayak diundang gitu malah ya? Iya gitu. Jadi bahkan aku pernah lihat beberapa penampakan penghuni rumah teh, tapi aku sih nggak gubris ya karena mereka juga nggak ganggu gitu, cuma ya sekilas nampak lah kayak gitu. Dan itu ada juga dia datang, jadi teras belakang aku itu besar. Terus mereka tuh datang dari teras belakang gitu, rame berbondong-bondong, jadi kayak
beberapa yang jelas, tapi belakangnya layer rame teh. Itu jadi ngerubung seakan-akan ada tontonan. Nah karena jujur aja aku kan sebenarnya awam gitu ya teh ya. Untuk melihat yang seperti itu. Cuma karena aku tahu kalau Eyang Putri itu sensitif juga. Setiap kali aku mengalami kejadian yang ganjil itu aku pasti tanya sama Eyang. Bener atau enggak atau apa ya? Bener gak sih Eyang? Apa segala macam. Udah diem aja. Kalau ada kan kamu tahu bentuk normalnya kayak apa. Kalau bentuk normalnya bentuk yang nggak normal ya itu bukan gitu. Pokoknya Eyang menenangkan lah gitu. Jujur aja dari semua penampakan yang ada memang aku paling takut sama pocong. Kenapa? Karena ada nyatanya ya kalau kita meninggal dipocongin. Jadi rasanya itu nyata loh, pocong tuh nyata gitu. Jadi kalau ngelihat pocong tuh rasa nggak deh gitu. Nah ini datang berbondong-bondong, jadi seakan-akan bukan ngusir yang ada di dalam diri aku, kok malah ngundang yang dari luar. Oke. Gitu. Udah, tapi aku hanya bukan yang percaya, tapi menghargai aja biar dia menyelesaikan ritualnya. Udah, aku disuruh ngapain, aku suruh zikir apalah segala macam ya aku lakukan lah gitu. Ya zikir itu kan baik ya gitu. Udah selesai ritual itu, terus kita keluar semua, terus aku dikasih lah air apalah segala macam, ini nanti buat mandi, ini buat itu. Terus udah gitu dia bilang, nanti malam kalau seandainya kamu tidur dan mimpi ketemu sama ini itu adalah orang yang ngirim misalnya gitu ya. Jadi dia bilang yang ngerjain kamu ini laki-laki, apalah kayak begitu-begitu. Kalau ketemu sama dia walaupun penampakannya aneh apa segala macam, tapi kamu tahu itu orangnya itu yang ngirim. Gitu. Oh oke lah. Nah setelah si orang ini pulang gitu ya, pacarnya adik aku itu datang nemuin aku. Dia bilang gini, Mbak itu tadi diapain ya di dalam? Dibersihin katanya gitu. Dibersihin apa diperparah gitu ya, ngerti gak sih teh? Jadi kayak seakan-akan apa mungkin dibikin tambah parah supaya kita mengundang dia lagi gitu. Terus kenapa kamu bisa bilang begitu? Aku belum bilang yang penglihatan aku ya. Terus kenapa kamu bisa bilang kayak begitu? Karena gak tahu apa yang dilakukan tadi di dalam. Itu tiba-tiba itu pada datang mbak. Katanya gitu. Jadi membuat dia yang di teras duduk itu. Pacarnya adik aku. Itu pun ngerasa ngap teh. Tiba-tiba kekurangan oksigen aja gitu. Karena penuh. Kan yang dari luar datang semua ibaratnya gitu. Terus aku bilang seberapa banyak. Dan berarti sama gitu ya. Penglihatan aku sama. Udah gitu akhirnya aku tanya sama Eyang lagi. Ngomong bahasa Jawa nih Eyang. Iya orang dikandani, orang dikasih tahu kok gak percaya. Biarin aja. Gak usah kamu undang-undang gini. Udah gak usah. Nanti aja lihat kalau kamu udah punya anak gimana. Katanya gitu. Ah ya sudahlah gitu ya. Itu aku tahan ya. Ininya keyakinan aku. Itu intinya adalah pada saat mau sholat maghrib. Baru mau nunggu azan aku udah wudu dan pakai mukena aja dulu gitu. Jadi jangan sampai kena serangan lagi gitulah keyakinan aku. Terus udah gitu tidur juga, sebelum tidur itu aku zikir terus sampai dengan ketiduran. Katanya kan pada saat kita zikir itu kalau kita ketiduran sama aja kita berzikir terus, jadi dilindungi gitu ya teh. Udah, dan memang berangsur-angsur itu pulih sampai akhirnya aku dinyatakan hamil lagi. Begitu aku hamil lagi, itu aku hamil tapi tidak seperti orang hamil teh. Kondisi badan aku fit banget. Nggak ada yang namanya mual apa. Nggak ada gitu nggak ya? ada teh, nggak ada. Sampai bahkan naik mobil pun masih mobil lama. Itu yang apa namanya kopling manual gitu. Mana kantor aku jauh. Udah pokoknya cowboy banget gitu ya. Terus dan ternyata benar. Kira-kira aku hamil itu 4 bulan atau 5 bulan gitu ya. 4 bulan deh kayaknya. Itu tiba-tiba aku ngerasa badan aku ini panas semua. Dan bekas-bekas luka itu mengering. Terus aku cuma gini-giniin doang teh. Aku gini-giniin ya Allah gitu. Kenapa sih begini, udah sembuh dong gitu ya. Jangan sampai aku kehilangan anakku lagi apa. Itu rontok teh. Diginiin rontok gitu. Terus aku gini-giniin rontok semua, diginiin rontok. Pokoknya semua itu rontok. Dan teteh tahu bekas rontokan luka aku itu begitu disapu itu 1 pengki. 1 pengki teh. Itu bentuknya seperti
ketombe atau koreng kering gitu, kulit ke kopek kering gitu ya. Tapi diginiin tuh rontok, diginiin nih. Jadi bekasnya sekarang malah nggak ada bekasnya teh. Jadi aneh kan, orang penyakit kulit seperti itu tapi kok nggak ada bekasnya sama sekali. Jadi bener-bener diginiin rontok teh, rontok. Terus aku bilang ya Allah itu kok banyak banget ya rontokannya ya, sampai semua kan. Aku penasaran ya, bukannya jorok tapi aku pengen tahu kan itu rasanya kayak begitu ya. Ini bekas lukanya apa sih, anyir apa amis apa gimana? Enggak ada baunya sama sekali, ya sudah rontok aja. Udah sampai akhirnya jadi semenjak kejadian itu kan aku jadi agak, penglihatanku agak sensitif ya. Sensitif, aneh-aneh gitu ya teh ya. Nah terus aku sendiri ya bersyukur entah siapapun itu yang mengobati aku gitu ya. Pokoknya intinya adalah atas izin Allah aku bisa sembuh walaupun aku nggak datang ke tempat-tempat seperti ini gitu. Nah terus kebetulan saat itu aku bekerja lagi dan aku udah melahirkan anakku juga selamat, nggak kenapa-kenapa gitu ya alhamdulillah. Nah setelah anakku itu umur sekitar 1 tahun, 1,5 tahun udah bisa jalan tuh ya, aku cari kerja lagi, aku bosen gitu. Nah terus habis itu kebetulan kan aku merokok ya teh ya. Terus aku merokok di ruang emergency, di tangga darurat. Di tangga darurat itu boleh ngerokok. Nah aku duduk di tangga darurat, terus aku ngerasa kok rada gak enak ya ini di belakang aku, kenapa ya gitu kan. Tapi kan aku orangnya penakut ya, aku takut tiba-tiba jump scare. Tapi kerasa penasaran itu tuh pengen lihat gitu. Ternyata benar pas begitu dilihat mungkin itu yang dibilang sosok kuntilanak ya. Pertama kalinya aku ngelihat sosok itu gitu. Itu berdiri di ujung tangga. Nah gak lama kemudian temanku itu nyusul. Terus lagi ngapain lo? Biasa deh aku bilang gitu kan. Cuma aku gak tahu apa yang terjadi dengan diri aku. Gitu. Tapi untuk hal-hal yang tidak masuk di akal atau agak aneh-aneh kayak begitu. Kok rasanya ada sesuatu di dalam diri aku tuh yang berontak kayak serasa kayak ditantang gitu. Kayak ditantang. Udah sampai akhirnya udah bertahun-tahun, udah selang berapa tahun lah aku pun udah gak kerja di situ lagi gitu. Udah teh dari kejadian itu intinya adalah semenjak aku sakit aku jadi lebih sensitif. Dan yang aku lihat tuh aneh-aneh gitu ya. Bahkan kadang-kadang wujudnya misalkan kunti karena image aku di otak aku nih pohon-pohon kayak begini kuntilanak. Tapi tiba-tiba dia berubah aja. Bukan sosok kunti lagi tapi ya hantunya perempuan gitu tapi bukan kunti. Terus yang dibilang gendru, aku ngelihat lebih seperti gorila gitu. Gitu ya. Berarti kalau sampai sekarang ini masih penglihatan itu masih kamu rasain? Masih. Cuma penyakit gatal kamu udah cukup saat kamu melahirkan anak kamu yang pertama itu? Sampai melahirkan anak yang pertama. Udah tidak pernah kambuh lagi? Enggak. Apa pernah kamu ngalamin gini Kak Sinta kayak orang itu bilang tuh yang si dukun itu bilang sama kamu kalau kamu akan dimimpiin atau diliatin orang ya, itu pelakunya pernah ngalamin mimpi itu? Itu yang datang ke mimpi aku adalah si monster mengkudu. Oh malah bukan orang? Bukan. Monster mengkudu? Monster mengkudu itu yang datang ke mimpi aku. Tapi dia mau mendekat gitu tapi... Bau pace dong ya? Bentuknya teh. Oh bentuknya baunya bau pace? Enggak baunya. Jadi dia maju mundur lagi. Lama-lama mundur bus gitu. Kayak asap yang ketabrak. Oke. Gitu. Akhirnya menghilang. Nah pokoknya semenjak kejadian itu terus entahlah itu yang namanya guna-guna atau apa gitu. Tapi alhamdulillah aku tidak mengalaminya terlalu lama. Udah hilang sendiri gitu ya. Terus setelah kejadian itu banyak dari teman-teman aku bahkan anakku itu ada melihat sosok perempuan pakai kemben hijau. Yang seakan-akan kalau ada apa-apa mau laporan sama aku katanya. Yang bilang mau laporan ini anak aku. Jadi dia waktu itu yang namanya anak perjaka ya teh ya. Lagi bandel-bandelnya gitu. Nah kebetulan dia itu lagi nongkrong di luar dan minum-minum. Terus saat masuk ke dalam rumah katanya dia dicegat sama perempuan pakai kemben hijau. Di garasi. Jadi dicegat sambil nari-nari gitu tapi mukanya gak enak. Jadi menghalangi dia untuk masuk.
Sampai akhirnya dia terobos gitu ya. Dia terobos terus langsung nemuin aku. Bun. Itu ada perempuan kayaknya mau nemuin Bunda deh. Gitu. Apaan sih mas? Aku bilang gitu kan. Terus dia gitu, itu. Kamu mau minuman? Aku bilang gitu, kamu minum ya gitu lah. Pokoknya aku marahin ya teh. Terus dia gitu, itu tungguin dulu. Itu dia ngikutin aku terus. Dia bilang gitu kan. Apa sih aku bilang itu. Terus ajak ngobrol aja udah sih, kenapa sih? Jangan gangguin aku, bilang. Lah gimana ngajak ngobrolnya ya teh, kan aku gak paham gitu. Udah sih dengerin aja. Nah terus kata suami aku waktu itu, udah coba dengerin aja, udah biar nih anak gak ini gitu. Iyain aja udah, mungkin dia lagi mabok kali gitu ya. Udah iyain aja udah. Udah terus aku bilang gini, makanya kalau Bunda bilangin gini. Tapi itu seakan-akan kayak dengingan di kuping aku tuh muncul lagi. Oke, berarti kamu awal mula itu kalau dia atau sesuatu yang kurang baik ataupun kamu mau ngelihat atau ada bentrokan energi, kamu selalu diawali dengan dengingan itu ya? Berdenging, entah kuping kiri, entah kuping kanan. Jadi sepanjang pengalaman aku, kayaknya kalau denging di kuping kiri itu kabar buruk. Kalau kanan kabar baik. Terus kata mama kan katanya, kalau kanan baca salawat Nabi gitulah ya. Terus pokoknya intinya gini Mbak, kalau seandainya kamu merasa keganggu, apapun yang dituntun sama hati kamu untuk zikir atau apa-apa, lakuin aja. Kayak gitu. Awalnya aku gak percaya, siapa sih perempuan kemen hijau melulu, aku bilang. Ternyata? Gitu kan. Sampai akhirnya gini, ada satu pendapat orang yang aku percaya, bukan tapi lebih meyakini gitu ya. Jadi aku kenal satu orang yang dia itu bisa dikatakan, aku kenal dari teman aku. Jadi kebetulan dia bisa dibilang apa ya, bodyguard gaib dari orang penting. Jadi punya indra keenam juga kali ya, pokoknya bisa lah teh gitu. Jadi waktu itu aku diajak sama temanku ke rumahnya beliau. Karena temanku kebetulan kenal, terus udah gitu bilang kan, tahu kalau misalkan aku suka begini, coba yuk ngobrol sama si Bang itu gitu kan ya. Terus udah gitu, dia tuh susah loh ditemuinnya katanya gitu. Tapi ini kita udah janjian gini, katanya kita suruh datang aja. Intinya mereka berteman dan memperkenalkan aku. Nah terus pada saat kita datang nih, Assalamualaikum, udah masuk ke tempat kita duduk-duduk gitu. Tapi si abang ini sebentar ya, terus dia keluar. Pada saat dia keluar gitu, tiba-tiba balik lagi terus dia begini sama aku. Maksudnya ya menyapa gitu ya, iya bang gitu. Udahlah kita ngobrol-ngobrol biasa gitu. Terus udah gitu sharing juga tentang apa yang terjadi sama aku, apalah segala macam. Terus akhirnya diungkap nih sama beliau ini, bilangnya gini, iya itu diikutin ya sama Eyang, katanya ada Eyangnya tunggu di depan. Katanya gitu, tadi ketemu sama Eyang dulu gak enak, Eyang kok yang berkunjung ke sini. Dia bilang gitu kan. Aku gak percaya ya teh, maksudnya Eyang apa sih gitu. Ada Eyang Putri aku masih hidup tuh gitu ya saat itu. Terus udah gitu akhirnya siapa sih gitu. Dan dia deskripsikan lagi kemben hijau. Berarti sama yang anakmu lihat ya? Kenapa sama semua? Terus ada dalam hati aku, siapa sih kemben hijau? Nggak tahu nih, padahal aku ngomong dalam hati. Tapi si abang ini, itu seakan-akan tahu pertanyaan aku. Terus dia bilang gini, nanti juga ketemu. Tapi di mimpi aja dulu ya, katanya ntar kaget lagi, katanya gitu. Nah selang beberapa hari dari situ, tiba-tiba aku mimpi teh. Tapi itu aku lagi gak mikirin apa-apa. Tiba-tiba aku mimpi dan di depan aku itu ada perempuan pakai kemben hijau jalan di depan aku. Tapi kita serasa ada lagi di gurun. Aku berusaha ngegapai tapi dia makin ngejauh lagi. Aku ngegapai makin ngejauh lagi. Sampai akhirnya dia berhenti diam. Aku pun berhenti di belakangnya dia. Itu aku benar-benar lihat kulitnya itu putih, bersih, bagus gitu. Rambutnya juga diurai gitu ya. Maksudnya diurai tapi ada gelungnya juga gitu lah. Kayak dulu aku masih muda. Iya zaman dulu gitu ya teh. Oke lanjut. Terus udah sampai aku begini kan. Pengen lihat mukanya. Mukanya kayak gimana. Iya. Itu dalam mimpi aja aku masih kepo ya. Oh mukanya gak diliatin, gak ditunjukin ke kamu? Enggak, jadi aku hanya lihat dari belakangnya. Belakang atau dari sininya ya? Iya tapi aku makin begini tuh gak bisa. Aku gak bisa lihat mukanya. Bahkan seakan-akan deket tapi aku gapai pun gak bisa. Ada ucapankah dari beliau? Enggak, tapi diem aja gitu. Cuma
Ya sudah, pada saat aku mau gapai nggak bisa, ngelihat pun nggak bisa, beliau jalan menjauh, ya aku stay dan aku bangun. Oke, berarti kalau sampai sekarang hanya tinggal sensitifnya aja ya, yang masih ada gitu. Terus anak-anak kamu juga sensitif? Sedikit, jadi kadang-kadang sudah nggak sesensitif kamu anak kamu? Enggak, tapi dia cuma kayak ngerasa terus ngedengar sesuatu, tapi udah nggak melihat lagi. Oh, kalau untuk tingkat sensitif matanya udah nggak lagi ya? Udah nggak. Berarti kamu setelah lahiran pertama udah clear semuanya penyakit, terus ini juga bantuan dari eyang kamu yang aku lihat, karena sejatinya eyang udah tahu ini tuh kenapa dan nanti akan sembuhnya bagaimana. Tapi karena manusiawinya kamu ditawarin orang, kan ini manusiawi. Namanya kita ditawarin orang, masa kita nolak? Orang mau minta apa ya? Ada simpatinya biar nolongin dia, kasihan. Nah kan kamu gak enak buat nolak itu. Nah buat sahabat mistis mungkin pernah punya kejadian seperti Kasinta, ngalamin satu penyakit terus tiba-tiba sensitifnya malah munculnya lebih 2 kali lipat besarnya. Itu mungkin kalau orang-orang yang udah pernah ketemu sama aku langsung di tempat praktek, sering aku nasihatin Kasinta, kalau orang yang sudah pernah punya pengalaman sakit non medis, biasanya kayak pintu udah dijebol, udah ngelos. Jadi untuk ngurangin sensitifnya dia itu ya dia yang bisa ngendaliin. Karena kan itu di alam bawah sadarnya dia, itu kan di penglihatannya dia. Kita bisa bantu, tapi akan jebol sendiri dari dianya juga. Jadi kita harus gandengan tangan nih, kayak aku, Kasinta zikirin ini ya, terus puasain ini. Karena untuk ngebantu itu biar si tralisnya itu ketutup nih, si pintunya itu agak ketutup. Nah buat kalian kayak contoh nih, pernah kejadian mati suri. Terus setelah mati suri itu malah sensitif, malah bisa ngelihat makhluk goib, malah pernah bisa untuk interaksi goib. Nah itu kan sering banget terjadi. Nah kalau kalian yang punya pengalaman seperti Kasinta, jangan takut, jangan pernah berpikir jadi malah nyangkut pautin semuanya tentang goib. Kayak Kasinta sekarang ada ngelihat, ya dia nggak terlalu ngaitin semua kejadian apapun itu sama hal goib. Karena apa? Bikin stres kita sendiri. Jadi kalau memang kita udah mulai rasa takut, kita cari psikiater, cari teman, cari orang yang pas untuk kita ajak ngobrol. Buat yang ada denial di otak kita itu jadi yang bener-bener aja. Jangan yang aneh-aneh. Karena banyak orang di Indonesia ini cuma denger ada suara yang aneh-aneh dikaitkan dengan gue indigo. Atau gue bisa denger, gue bisa ngeliat. Saat kita ngobrol, apa? Dia nggak bisa apa-apa, ternyata itu pikirannya dia aja. Nah jadi banyak kok orang yang datang ke sini itu saya tidak 100% untuk terima dia kena guna-guna, ya dia kena santet bahasa gitu. Itu hanya beberapa orang-orang yang ternyata udah ketriggernya udah parah. Nah kalau kamu kan lebih ke arah pasrah sama Tuhan, jalanin lagi ibadah-ibadahnya, akhirnya titiknya penyembuhan. Cuma kalau untuk sensitifnya badan kamu itu kan ada turunan juga ya, tergantung sama orang yang mau menikmati atau tidak menikmati. Kalau mau menikmati ya dia biasa aja dengan hal ini, terima kasih dengan apa yang dia punya, dia akan gunakan untuk komunikasi atau untuk saran teka-tekinya aja nih, kayak hidup. Wah dia ternyata bohong nih orangnya, taunya dari si makhluk. Oh gue ada penjagaan, tapi kalau orang yang nggak mau ya dia akan buang dengan sendirinya. Oke, buat sahabat misi semuanya, yang sekali lagi yang mau jadi kayak Kasinta, jadi narasumber di sini, punya pengalaman misteri, horor atau mau ceritanya aku sampaikan, langsung aja hubungi admin Nanda, ada di sini nomornya. Dan yang masih di komentar banyak banget nanyain bagaimana datang atau mau tahu lokasi aku praktek di mana, mau konsultasi, itu nanyanya jangan di komentar. Karena aku selalu di setiap video ada nomor telepon admin Ririn sama admin Sasi. Nah nanyanya ke mereka, jangan nanyanya di komentar. Karena kalau untuk non medis itu tidak bisa kita jabarin di komentar. Jadi kalian privasi, karena banyak pengalaman kalian maunya di live aku atau di sini dijabarin, nggak bisa. Satu dengan yang lainnya beda. Ada yang mau privasi, ada yang maunya semua orang harus tahu dengan penyakitnya. Jadi buat Kasinta, terima kasih udah datang ke sini, sudah mampir ke sini berbagi cerita. Semoga apa yang kamu rasakan itu bermanfaat untuk orang yang sedang merasakan kayak kamu, kayak sakit, pengennya buru-buru cepet sembuh. Tapi ingat,
Semua penyakit pasti ada obatnya, semua penyakit atas izin Allah, jadi ada obatnya dari Allah. Bagaimana caranya teh? Ikhtiar terus, minta sama Allah, doa, siapa tahu dari setiap doa kalian itu salah satunya diijabah sama Allah. Terima kasih sahabat mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.